Dokter cantik milik Gus Dingin. Bab 012. Alhamdulillah sayang, kalau itu Una setuju sama suami kamu, dirawat dulu ya sampai benar-benar sembuh, baru nanti boleh pulang, Uma temenin, sahut Uma Anissa. Bener itu Ra, Aba juga setuju, sahut Aba Elbrahim. Aira terlihat cemberut, sedangkan Alvarezel terlihat tersenyum mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya untuk mengatasi sang istri yang memang sedikit keras kepala. Tapi Aira bosan Uma, jawab Aira. Kan udah ada Uma, sebentar lagi juga Hasna kesini, banyak teman jadi kamu enggak bosan, jawab Uma Anissa. Aira ingin mencari alasan lagi, namun ia juga segan untuk berdebat dengan mertuanya. Ia tampak sedikit berpikir sesuatu. Tuh dengerin sayang, nanti aku undang ibu-ibu Qosidah kalau kamu masih bosan, sahut Alvarezel. Lihat deh Uma, tapi aku mau tidur di peluk Uma boleh? Sahut Aira. Tentu boleh dong, jawab Uma Anissa memeluk sang menantu. Mas, panggil Aira pada Alvarezel. Lia, mau aku peluk juga? Sahut Alvarezel sambil merentangkan tangannya. Dengan cepat Aira menggelengkani kepala, aku kayaknya ngidam, ujar Aira. Alvarezel tampak tersenyum mendengar sang istri ngidam. Ngidam apa sayang? Biar Mas carikan, Mas akan carikan apapun yang kamu mau sampai ujung pun Mas akan carikan, jawab Alvarezel excited. Excited banget Al, ejek Aba Elbrahim. Tentu dong Ba, untuk istri dan anak mah, Al akan berikan yang terbaik, jawab Alvarezel sedikit tengil. Aku ngidam masakan Kak Lukas, 1. 2. Hah, Yareng benar saja sayang. Tanya Alvarezel yang tidak percaya. Aira hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan suaminya untuk ngidamnya, memang saat ini Aira menginginkan masakan mantan kekasihnya tersebut. Mas aja yang masak ya, Alvarezel mencoba untuk menawar ngidam sang istri. Gak mau, maunya masakan Kak Lukas, jawab Aira tetap kekeh dengan ngidamnya. Uma Anissa dan Aba Elbrahim melihat perdebatan tersebut hanya tertawa, melihat anaknya yang mungkin sedang menahan api cemburu. Karena mereka tahu, jika ke orang yang ia cintai Alvarezel adalah orang yang terposesif, jangankan ke istrinya ke adiknya pun Alvarezel termasuk orang yang posesif namun berbeda cara menunjukkannya. Mas minta resepnya ke dokter Lukas deh, biar rasanya sama gimana. Alvarezel masih dengan pendirian untuk yang satu ini. Aira menggelengkan kepalanya, Alvarezel tampak sudah sedikit stres dengan permintaan istrinya. Uma Anissa yang melihat gengsi sang putra sulungnya, ia mencoba untuk menawarkan masakannya. Mau Uma masakin aja gak? Tawar Uma Anissa yang membuka suara. Alvarezel tampak memandang sang istri yang tampak berpikir sedikit lama. Alvarezel berharap cemas, semoga saja sang istri mau makan masakan Umanya. Di satu sisi ia juga kasihan dengan istrinya yang sedari tadi makan, namun keluar lagi. Tapi Uma nanti capek, jawab Aira. Enggak buat mantu sama anak enggak ada kata capek, jawab Uma Anissa. Hehehe kalau gitu boleh Uma, jawab Aira excited yang membuat Alvarezel sedikit bernafas lega. Mau sop ayam boleh Uma? Sahut Aira. Boleh dong, Al sana bilang ke adekmu suruh jaga istrimu dulu, Uma juga mau mandi, Uma enggak bawa baju ganti soalnya, di rumah ada bahan kan. Sahut Uma Anissa. Oke Uma, Al panggil Hasna dulu, bentar ya sayang, jawab Alvarezel kemudian ia keluar dari kamar inap sang istri. Sedang Aira kembali memeluk Uma Anissa, entah mengapa ia jadi manja ke semua orang termasuk mertua dan adik iparnya. Uma, Aba maaf ya, Aira jadi ngerepotin Uma dan Aba, gumam Aira. Hus, enggak ngerepotin Uma malah seneng, nanti kita makan bareng-bareng ya. Jawab Uma Anissa. Aira menganggukkan kepalanya, kemudian ia menikmati sentuhan lembut dari mertuanya, yang membuat dirinya mengantuk, perlahan ia menutup mulutnya karena terus menguap, hingga ia bernafas secara teratur dan 3. Memejamkan matanya. Kelek.
Suara pintu terbuka menampilkan Alvarezel dan Hasna yang sedang bertengkar kecil. Makanya kakak kalau jalan tuh lihat-lihat omel Hasna. Kamu dulu yang mukul kakak, sahut Alvarezel. Kakak duluan yang jahil, sahut Hasna. Hei kalian itu kenapa sih berantem mulu setiap ketemu, tegur Aba Elbrahim. Ini kakak duluan yang jahil ba, ucap Hasna mengadu ke abahnya dan bermanja pada sang aba. Lah tidur, baru juga ditinggal bentar, gumam Alvarezel ketika melihat sang istri tidur di pelukan umanya. Persis Uma pas hamil kamu, nempel yang empuk dikit tidur, dipeluk bentar tidur, sahut Aba Elbrahim yang mengingat waktu Uma Anissa hamil pertama kali. Masih inget aja Aba, sahut Uma Anissa turun perlahan agar tidak mengganggu sang menantu. Ya sudah yuk. Uma udah gerah banget ini, pengen ganti baju yang nyaman, ujar Uma Anissa. Lia yuk ma, sahut Aba Elbrahim membereskan tab yang ia gunakan untuk kerja tadi. Hasna mau request masakan apa Nduk? Tanya Uma Anissa menghampiri putri ketiganya yang terlihat lelah. Kak Aira emang request apa? Tanya Hasna balik. Sop ayam, jawab Uma Anissa. Sambal kecap tapi cabenya banyakin ma, sama tempe mendoan, oh ya. Sama Kak Aira kemarin buatin Hasna salad buah tolong nanti bawa sekalian ya. Ma, takut dimakan orang rakus, ucap Hasna sambil melirik ke arah Alvarezel yang tengah membenarkan selimut sang istri. Itu emang punya kakak ya? Orang punya kamu udah kamu makan juga, jawab Alvarezel yang merasa dituduh oleh adiknya. Itu punya aku, emang aku sisihkan buat malam, malah kakak makan, sahut Hasna. Hei udah malah berantem, nanti mantu Uma bangun lagi, kasihan, tengah Uma Anissa kepada dua anaknya tersebut. Ya sudah yuk. Ma, nanti keburu malam, Aira juga belum makan lagi, sahut Alvarezel. Udah ayo. Sayang mas pulang sebentar ya, pamit Alvarezel pada sang istri yang tengah tertidur. Uma pulang bentar sayang pamit Uma Anissa pada memantunya yang tertidur. Nah, Uma pulang bentar ya. Nanti kalau mau nambah pesenannya telepon aja ya, pamit Uma pada Hasna. 4. Peluk dulu ma, balas Hasna merentangkan tangannya. Uma Anissa kemudian menghampiri putrinya dan memeluk erat serta mengusap punggung sang putri yang terlihat begitu lelah. Biasanya koas orang-orang kurus, ini kok kamu makin gemuk Nduk, ejek Uma Anissa pada Hasna. Yah. Uma gimana enggak gemuk, orang dikasih makan terus sama Kak Aira, kalau lagi ngerjain laporan disiapin cemilan, ya gemuklah aku, kayaknya aku harus ngekos deh ma, jawab Hasna, yang mendapatkan tatapan tajam dari kakaknya. Udah ayok Baal takut kemalaman, ujar Uma Anissa. Ya sudah nah, Aba pulang dulu ya. Gunakan waktunya untuk istirahat, udah sholat belum kamu? Tanya Aba Elbrahim. Hasna lagi halangan ba, hati-hati, balas Hasna. Oh ya, istirahat bentar lumayan waktunya. Lia ba. Ya sudah wassalamualaikum. Setelah kepergian kedua orang tuanya dan sang kakak, Hasna berbaring di sofa hingga tertidur. TTT. Sedangkan di ruang rawat inap Kiai Ilham, Nyai Sema baru saja datang dengan anak pertamanya yaitu Ning Aisyah. Yang datang setelah kepergian Umi Hilya dan juga Kiai Rauf. Kamu nunggu Abi dulu, Umi ada perlu sama Hafa, pinta Nyai Sema pada Ning Aisyah. Nyai Serma menarik Ning Hafa untuk berbicara sedikit menjauh dari Ning Aisyah. Apa yang kamu tahu kabar dari mereka? Tanya Nyai Sema pada Ning Hafa. Dokter Aira hamil, itu gosip yang Hafa dengar dari suster rumah sakit tadi, jawab Ning Hafa. Apa? Dia hamil, sekarang kamu harus bergerak cepat, kalau kamu enggak bisa menyingkirkan dia dari sisi Gus Al, buat dia dibenci keluarga Kiai Eldris, emosi Nyai Sema. Enggak Umi, Hafa enggak mau, keluarga mereka cukup baik dengan kita, jawab Ning Hafa. Apa kamu mau anak yang kamu tanggung menderita? Lahir tanpa sosok ayah, karena ayahnya tidak bertanggung jawaban.
Setidaknya kalau kamu bisa menikah dengan Gus Al, hidup kamu dan anak kamu bisa terjamin, pendidikan dia juga terjamin, ingat pesantren abi kamu itu hampir tutup, dan kita mengalami kerugian banyak, sahut Nyai Serma penuh emosi. Tapi bagaimana caranya? Tanya Ning Hafa. 5. Nyai Sema kemudian membisikkan rencananya pada Hafa, entah Hafa mau atau tidak, jika Hafa tidak mau ia akan bertindak sendiri. Apa tidak terlalu jahat buat Ning Hirami? 6. Uma Anissa dan Alvarezel kembali ke rumah sakit setelah urusannya selesai. Alvarezel tampak sedikit khawatir, karena saat menanyakan keadaan istrinya pada sang adik, sang istri sedang mual dan begitu lemas. Saat masuk ke kamar inap sang istri, Alvarezel mendapati adiknya sedang menunggu Aira yang sedang mual di kamar mandi. Biar kakak aja, ujar Alvarezel pada Hasna. Hasna kemudian mengikuti sang ibu yang masuk berbarengan dengan kakaknya, dan menyiapkan air jahe yang beliau buat untuk menantunya. Makan dulu Nduk. Mau pakai apa? Uma siapin, pinta Uma Anissa pada anak ketiganya. Emang Uma masak apa aja? Tanya Hasna. Pesenan Kak Aira sama kamu tadi, terus ada ayam goreng lengkuas, tumis brokoli sama ada bubur jagung, jawab Uma Anissa sambil menata makanannya di meja. Oh ya tadi Uma sengaja bikin buburnya agak banyak, buat teman-teman kamu juga nanti, kamu kasihin abis makan ya. Imbu Uma Anissa. Oke Uma, aku mau sop sama mendoan aja Uma, jawab Hasna. Uma Anissa pun menyiapkan makan untuk Hasna. Aba Elbrahim memang tidak ikut kembali ke rumah sakit, beliau tinggal di apartemen Alvarezel. Sedangkan di kamar mandi Aira belum juga selesai mual, Alvarezel senantiasa memijat leher belakang sang istri. Mas keluar aja Jik mas, pinta Aira. Huek, huek, huek. Bukannya pergi Alvarezel masih setia di belakang sang istri memijat leher belakang istrinya. Setelah beberapa saat Aira sudah tidak mual lagi, dia mencuci wajah saat ingin berbalik badan tubuh Aira serasa terbang, ternyata Alvarezel sudah menggendong dirinya ala bridal style. Mas berat mas, turunin, pekik Aira. Berat apa? Enteng kayak gini, kamu harus makan banyak abis ini, jawab Alvarezel menidurkan sang istri di ranjang rumah sakit. Minum dulu Nduk. Biar agak enakan, pinta Uma Anissa menyodorkan gelas berisi jahe hangat ke Aira. Terima kasih Uma, jawab Aira. 7. Sama-sama Nduk. Makan dulu ya. Abis muntah lagi kan, sahut Uma Anis sambil menyiapkan makan untuk menantunya. Urma Anissa kemudian memberikan piringnya ke putranya agar putranya menyuapi sang menantu. Aku bisa sendiri kok mas, ujar Aira ingin meraih piring di tangan suaminya. Udah biar aku yang suapin, kamu cukup duduk diam, sahut Alvarezel. Lianduk. Mau Uma pinjetin kakinya juga kayak Hasna. Tawar Uma Anissa, yang setelah mengambilkan makan untuk Aira, beralih memijat kaki Hasna. Enggak usah Uma, tolak Aira. Aira menerima suapan dari suarninya, ada rasa tak percaya ia akan dicintai hingga seperti ini. Ia merasakan kasih sayang yang utuh dari mertua dan keluarga suaminya. Dulu ia bahkan tidak tahu bagaimana rasa kasih sayang itu sendiri, untuk bertahan hidup pun dia juga harus berjuang sendiri. Ibunya meninggalkannya sedari kecil, almarhum ayahnya menikah kembali dengan ibu tirinya, namun ibu tirinya tidak memperlakukannya dengan baik, bahkan ia merasa asing dengan sang ayah. Uma, Kak Aira, Kakak Al, aku balik ke dulu ya. Takut pada nyariin aku, pamit Hasna. Makasih ya dek. Maaf jadi ngerepotin, sahut Aira. Enggak kok kak, makan yang banyak biar cepat sembuh ya kak, jawab Hasna. Lia dek, sekali lagi makasih ya. Di mobil ada snack buat kamu sama yang jaga malam, nih. Ambil, ujar Alvarezel memberikan kunci mobilnya ke sang adik. Oke jawab Hasna meraih kunci mobil sang kakak. Semangat Nduk. Kalau ngantuk gantian sama yang lain ya, ujar Uma Anissa. Lia Uma,
Ya udah aku pamit dulu, wassalamualaikum, pamit Hasna kemudian keluar dari ruangan kakak iparnya. Uma Anissa kemudian mendekat ke ranjang menantunya kemudian, memijat kepala Aira dengan lembut. Uma, enggak usah Uma makan saja, ujar Aira menggenggam tangan mertunya. Udah gak apa-apa, biar pusingnya sedikit hilang, kanu lanjut makan saja, jawab Uma Anissa. Aira menitipkan air matanya di perlakuan baik oleh mertuanya, ini yang dulu Aira inginkan akhirnya terwujud oleh mertuanya. Loh kok nangis sih, ucap Alvarezel melihat sang istri menangis. Alvarezel kemudian mengusap air mata sang istri perlahan, bukannya berhenti tangis Aira semakin keras. 8. Loh Nduk, kenapa kok malah nangis, ada yang sakit? Tanya Uma Anissa. Aira menggeleng kemudian ia memeluk mertuanya dan terus mengucapkan terima kasih, terima kasih Uma, gumam Aira di sela tangisnya. Netral Alvarezel tak lepas dari sang istri, ia bersyukur bisa menikah dengan Aira, walau awalnya ia terlalu meremehkan Aira hanya karena tidak berhijab, namun kini Aira adalah sumber kebahagiaannya, sumber energi untuknya. Alvarezel berjanji akan selalu membahagiakan istrinya, hidup sang istri sudah terlalu pahit di masa lalu dan ia akan menjadi rasa pahit kasih sayang dan segala perhatian akan ia usahakan untuk Aira. Sudah sayang, kasihan nanti adiknya, ujar Alvarezel mengusap perut sang istri yang masih rata. Alvarezel mengusap air mata Aira, lalu mencium bibir sang istri yang begitu candu untuknya. Kelak. Suara pukulan Aira begitu nyaring dan membuat Alvarezel mengeringis karena terlalu keras. Sakit sayang, pekik Alvarezel. Malu ada Uma, bisik Aira. Kamu itu emang enggak tahu tempat sama kondisi apa? Uma di sini loh. Emang kalau udah bucin enggak tahu tempat ya kamu? Tegur Uma Anissa yang terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan oleh anak sulungnya yang dulu begitu dingin. Hehehe maaf Uma, lupa, lagian Al gemes banget sama istri Al ini, jawab Aira. Ya sudah suapin lagi istrimu kasihan dia, sahut Uma Anissa. Alvarezel kembali menyuapi sang istri hingga makanan tersebut habis tak tersisa, setelah itu ia membantu sang istri untuk sholat, karena Aira belum mengerjakan sholat Isya. Setelah sholat Isya mata Aira begitu berat ia kembali tertidur, sedangkan Alvarezel mengecek pekerjaannya di samping sang istri. Netanyahu selalu mencuri pandang ke arah sang istri yang sedang terlelap, ia cukup bersyukur karena sang istri tidak kembali memuntahkan makanannya yang tadi. 1. Ting. Satu pesan dari Arlo masuk, yang membuat Alvarezel terlihat gundah dan sulit untuk memutuskan. Aryo memberi pesan proyek restoran miliknya yang berada di Jogja sedang mengalami masalah dan kerusakan yang cukup parah karena oknum yang tidak bertanggung jawab. Alvarezel diminta untuk melihat kondisi itu dan turun tangan karena Arlo tidak punya wewenang lebih selain yang ditugaskan oleh Alvarezel. Kenapa Le? Tanya Uma Anissa melihat sang putra gelisah. 9. Ini Uma, proyek restoran yang di Jogja sedang ada masalah, dan aku diminta ke sana, tapi aku juga enggak bisa meninggalkan Aira dalam keadaan seperti ini, jelas Alvarezel pada Umanya. Besok bicara baik-baik dengan Aira, minta pendapatnya, jika Aira menyuruhmu untuk menyelesaikan pekerjaanmu pergilah, di sini ada Uma, Aba dan juga Hasna yang menjaga istrimu. 10. Hari ini Alvarezel akan berangkat ke Jogja setelah berdiskusi dengan sang istri. Aira mengizinkan sang suami walau di lubuk hati Alvarezel begitu berat meninggalkan sang istri dalam keadaan sakit. Apalagi sedari tadi badan Aira demam yang mengharuskan ia dirawat di rumah sakit, sebenarnya hari ini Aira sudah boleh pulang, namun karena demam ia kembali dirawat dan itu juga permintaan sang suami. Hati-hati ya. Semoga cepat selesai pekerjaannya, ucap Aira ketika sang suami pamit untuk pergi. Doain aku ya. Semoga enggak lama, dan cepat selesai pekerjaannya, biar cepat pulang kumpul sama kamu sama adik, jawab Alvarezel mengusap perut sang istri. Mas jangan lupa bawa bakpia ya. Bisik Aira pada Alvarezel.
Alvarezel sedikit terkejut dengan bisikan sang istri, dia juga sepertinya tidak sedih akan ditinggal olehnya. Jangan-jangan kamu nyuruh Mas ke Jogja karena mau bakpia ya? Ternbak Alvarezel. Alvarezel berharap bukan itu jawaban sang istri, namun dari ekspresi cengengesan sang istri sepertinya memang itu tujuan Aira menyuruh dirinya untuk ke Jogja. Hehehe itu salah satunya, tapi emang aku enggak apa-apa kok kalau ditinggal, itu kan juga pekerjaan kamu, kalau kamu enggak kesana juga malah di sini kepikiran, jawab Aira. Ye, bisa aja kamu, ya sudah Mas berangkat, sebentar nunggu Uma dulu, jangan kerja yang berat-berat, makan yang banyak, vitaminnya jangan lupa diminum, Mas usahakan pulang cepat, sahut Alvarezel. Oke siap bos, jawab Aira dengan pose hormat. Gemes amat sih, istri aku ini, sahut Alvarezel menggigit pipi sang istri. Kemudian beralih pada bibir mungil Aira, Aira tampak tidak melawan, mereka berdua begitu menikmatinya, hingga teriakan dari belakang mereka terdengar. Mataku ternodai, teriak Zahira yang baru saja datang. Aira mendorong suaminya karena mendengar teriakan dari adik iparnya itu. Alvarezel berdecak kesal melihat sang adik yang masuk ke ruangan sang istri tanpa mengetuk. Bukannya kamu juga sering, ngapain pakai ditutup segala matanya, gerutu Alvarezel kesal karena momennya dengan sang istri diganggu oleh adiknya. Ya aku mau tahu tempat, enang kakak istrinya lagi sakit juga digas terus, sahut Zahira yang duduk di sofa yang berada di kamar tersebut. Udah sana pergi udah ditunggu Pak Bimo itu loh usir Zahira pada kakaknya. Di kamu ngusir kakak? Tanya Alvarezel. Bukan ngusir, cuma ngasih tahu ditunggu Pak Bimo sama Mas Arlo, jawab Zahira dengan santai. 11. Uma mana? Tanya Alvarezel. Uma lagi jenguk Kiai Elham, soalnya di sana ada Bulek sama Paklek, jawab Zahira. Sayang Mas pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa nanti telepon ya, Mas usahakan pulang cepat, pamit Alvarezel pada sang istri. Lia Mas. Hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai kabarin ya. Jawab Aira. Adek Baba, kerja dulu ya. Jangan nakal di perut mama, nanti Baba bawakan bakpia sesuai pesanan, ucap Alvarezel dengan calon anaknya. Aduh romantis bener, ini suami gue. Masih lama gak ya? Kerjanya, kan jadi pengen romantis-romantisannya, ucap Zahira melihat sang kakak yang ternyata bisa manis itu. Iri aja lu, ejek Aira sambil merangkul sang suami. Dih, tumben kakak enggak protes pas dicium. Pertanyaan konyol yang keluar dari mulut ibu hamil tersebut. Kalau kamu yang cium kakak bakal ngehindar, kalau istri kakak yang cium, enggak bakal nolak, jawab Alvarezel kembali mencium sang istri dengan manis. Mas Bara mau dicium juga rengek Zahira melihat keromantisan kakaknya dan sahabatnya tersebut. Udah Mas kasihan, nanti kemalaman loh sampai Jogjanya, ucap Aira yang sudah puas melihat ekspresi sahabatnya tersebut. Mas pergi dulu ya. Jangan nakal, peringat Alvarezel pada sang istri. Lia Mas. Kakak pergi dulu, titip istri kakak, kamu juga jangan capek-capek, kini Alvarezel berpindah ke sang adik. Ya sudah wassalamualaikum, pamit Alvarezel tak lupa Aira mencium tangan suaminya. Waalaikumsalam. Sepeninggalan Alvarezel, Aira dan Zahira mengobrol apapun, yang mereka obrolan dari A hingga Z, dari sesuatu yang penting hingga hal-hal tidak penting. Hingga mereka tertidur di satu ranjang yang sama, Uma Anissa sedikit terkejut saat putrinya dan menantunya tidur di ranjang yang sama, dan Aira hampir saja jatuh jika Zahira menyenggolnya. Astagfirullah, dua bumil itu, guman Uma Anissa ketika memasuki kamar inap sang menantu. Uma Anissa menuju ke sisi Zahira dan membangunkannya pelan, Ra. Nduk bangun Nduk, Uma Anissa berusaha membangunkan putrinya. Setelah beberapa saat Zahira pun terbangun dan sedikit menyenggol Aira, untung saja Aba Elbrahim sigap menahan. 12. Sang menantu. Eits, pekik Uma Anissa.
pindah henduk. Kasian kakak iparmu itu hampir jatuh, kalian tuh bisa-bisa tidur di ranjang sempit kayak gini. Mana perutmu udah besar juga, omel Uma Anissa yang mungkin tidak didengar oleh Zahira. Bagendong, pekik Zahira setengah sadar saat melihat abahnya ada di samping sahabatnya. Aba Elbrahim kemudian beralih ke Zahira dan memindahkannya ke kasur yang disediakan. Zahira kembali tertidur, sedangkan Aira seakan tidurnya tidak terusik sama sekali. Hingga menjelang duzur kedua ibu hamil tersebut terbangun karena merasa lapar. Sedangkan di tempat lain lebih tepatnya di kantor polisi, Naura yang kini sedang berjuang untuk melahirkan anak yang dikandungnya selama ini, ditemani oleh sang ibu, Nyai Yasmin yang terlihat kasihan dengan putrinya. Ini semua gara-gara Aira, anak pembawa sial itu harus musnah, aku enggak akan biarkan kamu bahagia. Lihat saja nanti, gumam Nyai Yasmin yang terlihat tidak jera menindas Aira. Di tempat lain, Ning Hafa menyelinap masuk ke ruangan praktek milik Aira. Ning Hafa mengamati sekitar di meja praktik Aira terdapat bingkai foto pernikahan Aira dan juga Alvarezel. Ning Hafa memandang dan melihat bingkai tersebut sekilas dan melemparkan hingga bingkai tersebut pecah. Harusnya aku enggak nurutin maunya Umi. Dan kenapa kamu harus hadir? Pekik Ning Hafa memukul perutnya yang sudah sedikit membuncit. Andai saja aku yang menikah dengan Gus Al, sudah dipastikan aku wanita paling bahagia di dunia ini, imbuh Ning Hafa. Ning Hafa kemudian beralih duduk di kursi tempat biasanya Aira duduk. Ia melihat jas putih dengan name tag Dr. Aira Hansa Adibasep. Oh. Hafa kembali beralih ke laci meja Aira di mana banyak sekali foto kebersamaan Aira dan keluarga Alvarezel yang mereka abadikan. Aku harus merebut semua yang seharusnya menjadi milikku, gumam Ning Hafa yang terkena hasutan sang ibunda untuk membenci Aira. Ning Hafa kemudian memasukkan foto-foto itu kembali dan keluar dengan membawa jas dokter milik Aira. 13. Zahira tadi pamit untuk ke ruangan sang suami yang berada di lantai yang sama dengan ruangan Aira. Saat keluar lift Zahira melihat seorang wanita yang ia kenali menyelinap masuk ke dalam ruang praktek Aira. Zahira tidak ingin gegabah mengingat ia sedang hamil besar. Zahira langsung menghubungi suaminya, sambil mendengar dan mengintip apa yang dilakukan oleh Ning Hafa di ruangan Aira. Cukup lama Zahira mengintip kemudian ia sedikit sembunyi di balik pintu dan saat Ning Hafa keluar membawa jas dokter Aira, Zahira menarik jilbab Ning Hafa hingga terjatuh. Aus, pekik Ning Hafa ketika dirinya jatuh. Di tempat sedikit jauh Nyai Sema melihat anaknya diserang oleh Zahira, ia kemudian berlari dan mendekati Ning Hafa. Hei kamu apakan anak saya? Teriak Nyai Sema menghampiri Hafa. Wow gongsi ini, akhirnya Anda keluar juga nenek tua, ucap Zahira ketika melihat Nyai Sema akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya. Berani kamu sama saya? Saya akan tuntut kamu jika terjadi apa-apa dengan anak saya dan calon cucu saya, sahut Nyai Sema. Silahkan, tapi saya pastikan Anda yang lebih dulu mendekam di penjara atas kasus pencemaran nama baik terhadap sahabat sekaligus kakak ipar saya. Jangan lupa Anda sedang dicari polisi Nyai jadi-jadian, balas Zahira yang membuat Nyai Sema emosi. Gini kelakuan cucu Kiai ternama, tidak ada sopan santunnya dengan orang tua, sahut Nyai Sema. Daripada Anda Bu Nyai kok kelakuan kayak begitu, oh ya. Saya lupa Anda kam jadi Bu Nyai karena nikah dengan Parle Ilham coba kalau enggak, jadi apa yang sekarang Anda? Jawab Zahira yang memang orangnya begitu frontal. Nyai Sema berdiri dan ingin menamparkan Zahira namun tangannya ditahan oleh seseorang dari belakang. Ngapain kamu? Teriak Nyai Sema ketika mengetahui Aira yang menahan tangannya. Jangan pernah sentuh sahabat saya, peringat Aira yang tidak takut dengan Nyai Sema. Pantas kalian sahabatan, memang cocok sama-sama enggak punya akhlak, jawab Nyai Sema. Siapa yang enggak punya akhlak kota atau Anda? Balas Aira. Umi sakit Umi, pek Ning Hafa. Tolong. Tolong. Anak saya, teriak Nyai Sema yang beralih ke putrinya.
Aira dengan infus yang masih menempel di punggung tangannya ingin menolong Ning Hafa, namun niat baiknya bukannya diterima dengan baik oleh Nyai Sema. Ia malah mendapatkan dorongan dari Nyai Sema yang mengakibatkan perutnya terbentur ke kursi tunggu di depan ruangnya. 14. Aira, teriak Aba Elbrahim ketika melihat sang menantu didorong oleh Nyai Sema. Beberapa perawat kemudian menghampiri mereka. Zahira memerintahkan agar Ning Hafa dibawa ke dan Aira sendiri digendong oleh mertuanya menuju ke ruangannya untuk diperiksa terlebih dahulu. "Sayang," teriak Bara ketika melihat istrinya. "Maaf, aku ada operasi dan baru lihat ponsel, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bara. "Aku gak apa-apa tapi Aira," perutnya terbentur kursi, jawab Zahira kemudian masuk ke ruangan Aira dan diikuti oleh Bara. Aira tampak meringis kesakitan, namun ia juga tampak terkejut. Ruangannya menjadi berantakan. Zahira kemudian mengambil stetoskop di meja Aira dan memeriksa keadaan kakak ipar dan calon keponakannya. Aba Elbrahim memberi ruang pada putrinya untuk memeriksa mantunya yang sedang merintih kesakitan. "Semuanya oke tapi lu perlu bed test Ra, gue mohon kali ini lu dengerin gue bakal kasih tahu kakak Al, kandungan lu masih lemah dan ditambah kejadian tadi," jelas Zahira yang mulai usge Aira. "Gue bakal bed rest tapi gue mohon jangan kasih tahu kejadian tadi sama Mas Al, gue enggak mau dikepikiran," jawab Aira. Zahira tampak menoleh ke arah abahnya dan juga suaminya. Saat abahnya mengangguk ia setuju jika kejadian tadi tidak akan ia adukan pada sang kakak. "Tolong telepon polisi Bar, untuk menangkap Nyai Sema," pinta Aba Elbrahim pada sang menantu. "Siap Ba, Bara ambil ponsel dulu, sayang Mas ambil ponsel dulu ya." "Pamit Bara. Mau pindah sekarang. Biar lebih enak istirahatnya," tawar Aba Elbrahim. "Boleh Ba, tapi Aira jalan aja Ba, Aira masih kuat kok Ba buat jalan," jawab Aira yang mendapatkan tatapan tajam dari sahabatnya. "Lia enggak, pakai kursi roda aja, kasihan kan Aba kalau gendong gue sampai ruang rawat," imbu Aira yang mendapatkan tatapan tajam dari Zahira. TTT. Jam menunjukkan pukul 6 sore, Zahira sudah pulang sedari tadi bersama dengan suaminya dan kini hanya tinggal Uma Anissa dan juga Aba Ibrahim yang sedang menunggu Hasna untuk pulang ke apartemen Alvarezel. "Jadi gitu Nduk. Yang Uma tahu dari bulekmu, Kiai Ilham belum mempunyai anak dari Nyai Sema, tapi jika dari almarhumah istrinya dulu mempunyai 4 anak yang sudah menikah semua, Hafa itu anak bawaan dari Nyai Sema dan mantan pacarnya dulu dan Nyai Sema menikah dengan Kiai Ilham saat Hafa berusia 17 tahun, jelas Uma Anissa mengenai Ning Hafa yang ternyata bukan anak kandung Kiai Ilham. Entah bagaimana Sena mendidik anaknya itu tapi yang Uma benar-benar tahu, dia adalah orang yang bermuka. 15. 2. Makanya Uma sungguh menolak saat suami dulu meminta izin untuk menikah dengannya, imbuh Uma Anissa. "Apa Mas Al tahu Uma?" tanya Aira. "Tentang?" tanya balik Uma Anissa. "Untuk semuanya. Untuk kebusukannya suamimu baru tahu hari ini, maaf Aba bukannya ingkar janji, tapi ada yang melapor ke suamimu sudah mengusut tuntas kebusukan Sema dan juga anaknya. Dan sekarang Al sedang dalam perjalanan ke sini dengan Salsa," jawab Aba Elbrahim yang memang sedari tadi membantu sang putranya. Setelah menjelaskan itu semua pintu dibuka dari luar dan menampilkan Alvarezel yang terlihat khawatir dan juga sedikit lelah, diikuti Salsa yang membawa satu koper besar miliknya dan milik sang kakak. "Brak, sayang." Alvarezel menghampiri sang istri yang sedang makan dan disuapi oleh Uma Anissa. Alvarezel memperhatikan setiap sudut tubuh sang istri hingga Aira tersedak. "Kelak, Al istrimu lagi makan itu," tegur Uma Anissa yang menyodorkan gelas ke arah Aira. Maaf, minum dulu," sahut Alvarezel. "Kamu gak apa-apa?" tanya Alvarezel kembali. "Aku gak apa-apa Mas, kok kamu udah di sini emang urusan kamu udah selesai?" tanya Aira. "Udah aku serahin ke Arlo. Aku enggak tenang pas dapat kabar dari Yuda," jawab Aira. "Tapi aku gak apa-apa Mas,
Cuka perlu bed rest, jawab Aira. Gak apa-apa gimana? Jelas-jelas kamu didorong gitu lagian kenapa kamu keluar dari kamar sih? Tanya Alvarezel. Namun belum juga menjawab seseorang masuk dan membanting sesuatu. Brak. 16. Brak. Suara koper yang dilempar oleh Salsa ketika memasuki kamar inap kakak iparnya. Kakak Al tuh khawatir sih khawatir tapi juga jangan lupa segalanya, taksi enggak dibayar koper ditinggal, ponsel pun ditinggal di taksi, gerutu Salsa yang sedari tadi terlihat repot membawa 2 koper miliknya dan juga miliki kakaknya. Unma Anissa dan Aba Elbrahim tertawa melihat tingkah putri bungsunya yang memang paling frontal dan paling barbar jika Zahira sudah barbar, nah Salsa 2 kali lipat barbarnya dari Zahira. Mas tuh, kasihan deh Salsa kan mas, tegur Aira pada suaminya. Salsa kemudian berjalan ke arah Aira dan memeluk diri kakak iparnya dan mengadu pada Aira kelakuan kakaknya. Lihat tuh kak marahin kak, masak adikmu yang cantik ini disuruh-suruh angkat berat, marahin kak, adu Salsa pada Aira. Hus kalian itu biar mantu Uma makan dulu dengan tenang, tegur Uma Anissa pada kedua anaknya. Uma Anissa kembali menyuapi menantunya yang kini sedang lahap memakan masakan Uma Anissa, semenjak makan masakan mertuanya Aira tidak pernah menuntahkannya lagi. Setelah selesai dan mengobrol sebentar, Alvarezel meminta agar kedua orang tuanya dan adiknya untuk istirahat di apartemen saja, biar dirinya yang menjaga sang istri. Beneran Al, Uma nggak perlu di sini saja? Tanya Uma Anissa memastikan kembali. Lia Uma, oh ya Bama besok Al boleh enggak minta semua anggota keluarga kumpul, Al mau ngasih tahu sesuatu tentang kejadian hari ini dan yang dulu-dulu pernah keluarga kita alami, termasuk keluarga Bulek Hilya, ijar Alvarezel yang membuat semua orang bingung. Maksud kamu gimana Al? Tanya Aba Elbrahim. Besok saja Ba Al jelaskan, ada orang kepercayaan Al juga bakal jelaskan, Al tadi juga sudah kasih tahu Jidah dan Abah. Kurang Bulek Hilya dan Pak Le Rauf yang belum Al kasih tahu, jawab Alvarezel. Ya sudah kalau begitu kita pamit dulu, nanti biar Uma yang hubungi Pak Le Rauf dan Bu Le Hilya, pamit Uma Anissa. Lia Uma, terima kasih sudah jaga istri Al seharian ini, sahut Alvarezel. Nduk istirahat ya. Besok Uma masakin lagi, kalau mau request telepon Uma aja ya. Lia Uma terima kasih udah jagain Aira, maaf kalau Aira ngerepotin Uma terus, jawab Aira. Enggak ada kata ngerepotin Duk. Istirahat ya. Ucap Uma Anissa mencium kening sang menantu. Al jangan digas terus istri kamu, kasihan lagi sakit, peringat Uma Anissa pada Alvarezel yang membuat ia diejek. 17. Oleh kedua adiknya. Lia Uma. Jawab Alvarezel. Ya sudah kita pamit dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggalan keluarga Alvarezel, Aira terus memeluk sang suami. Entah mengapa semenjak hamil sang istri jadi manja sekali dengan dirinya, bukan kesal tapi Alvarezel sungguh senang. Mas sebenarnya ada apa sih? Tanya Aira yang penasaran. Aku kasih tahu intinya, Hafa dan Naura sebenarnya saudara sepupu. Di lain tempat, tepatnya di sebuah ruangan seorang pria tua, sedang meluapkan emosinya, karena oleh kedua anaknya. Piar. Suara pecahan kaca terdengar menggema di ruangan tersebut, banyak barang yang sudah dibanting oleh pria tua tersebut. Dasar anak tidak tahu diuntung, teriak pria tersebut. Tok, tok, tok. Masuk, jawab pria paruh baya tersebut. Ceklek. Suara pintu terbuka, menampilkan 2 orang pria berbadan kekar dengan pakaian serba hitam. Ruangan yang begitu gelap dan dingin itu terlihat tidak seperti biasanya. Ada apa? Tanya pria tua tersebut. Maaf Tuan kami hanya ingin memberitahu ikan Nyonya Sema juga dimasukkan ke penjara oleh cucu Tuan Eldris atas pencemaran nama baik dan percobaan pembunuh terhadap cucu dan cucu menantu Tuan Eldris, jelas salah satu pria berbadan kekar tersebut. Sial, lalu gimana dengan anaknya? Tanya pria tua tersebut.
Nona Hafa mengalami keguguran dan juga sedang dalam proses penyelidikan Tuan karena Nona Hafa juga ketahuan, jawab pria berbadan kekar tersebut. Dasar anak bo asteris, begitu saja bisa-bisa ketahuan, geram pria tua tersebut. 18. Kalian boleh pergi, imbu pria tua tersebut. Setelah kepergian dua orang pria tadi, pria tersebut kembali duduk di kursi kebanggaannya. Keluarga Nu sudah hancur, keluarga kalian juga harus hancur, gumam pria tua tersebut, menatap foto usang yang beririskan 4 orang pria yang masih terlihat gagah. TTT TTT. Jam menunjukkan pukul 3 pagi Aira terbangun, pemandangan yang ia lihat pertama adalah sang suami yang tertidur di kursi tunggu pasien dengan kepala yang diletakkan di ranjangnya. Kasian banget suami aku, pasti pegel, gumam Aira mengusap rambut sang suami lembut. Netranya beralih ke ponselnya yang berada di meja samping ranjangnya, saat melihat jam Aira berniat untuk sholat tahajud, perlahan mengambil infusnya agar suaminya tidak terbangun, setelah itu ia berjalan perlahan ke kamar mandi. Cukup lama Aira di kamar mandi saat keluar pemandangan yang ia lihat adalah sang suami yang sedang kebingungan mencari dirinya. Mas, panggil Aira. Ya Allah sayang, kenapa enggak bangunin Mas sih? Kenapa ke kamar mandi sendiri? Ucap Alvarezel kemudian berjalan menghampiri istrinya. Aku cuma buang air kecil Mas sama wudhu, tadi sama muntah dikit, jawab Aira yang kini sudah berada di gendongan suaminya. Lemes. Minum dulu nih, tanya Alvarezel menyodorkan air ke arah istrinya. Mau sholat tahajud? Tanya Alvarezel dan Aira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tunggu Mas, Mas ambil wudhu dulu, ujar Alvarezel kemudian menuju ke kamar mandi. Tak selang berapa lama Aira melihat sang suami keluar dengan rambut yang sedikit basah, dia sudah menyiapkan peralatan untuk mereka sholat. Loh kok turun lagi sih, ucap Alvarezel saat melihat istrinya berdiri dengan 2 sajadah yang sudah terbentang rapi dan sarung miliknya berada di atas sajadah tersebut. Mas aku enggak kerja berat, aku masih kuat kalau sholat sambil berdiri, jawab Aira yang tahu suaminya itu khawatir namun ia juga tahu kemampuan dirinya. Beneran kuat? Duduk di kursi aja bagaimana? Tanya Alvarezel memastikan keadaan sang istri. Enggak usah Mas, aku masih kuat. Ayo keburu subuh nanti, jawab Aira. Kalau enggak kuat duduk aja ya, peringat Alvarezel. Lia Mas, jawab Aira. 19. Allahu Akbar, Alvarezel mulai takbiratul ihram dan diikuti oleh Aira. Suara lantunan bacaan Alvarezel membuat hati Aira tenang dan damai. Ia sangat menyukai sang suami jika sedang berskin Gus Al yang mampu membimbingnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alvarezel dan Aira mulai berdoa. Setelah berdoa Aira menyalami suaminya dan Alvarezel mengecup kening istrinya lama. Maaf ya. Sayang karena masalah keluarga aku, kamu juga jadi keikut, ucap Alvarezel yang membuat Aira sedikit bingung. Maksudnya? 20. Malamnya seluruh keluarga Alvarezel sudah berkumpul di apartemennya. Aira sudah pulang sejak siang tadi. Setelah makan malam dan semua sudah berada di ruang keluarga Alvarezel mulai menjelaskan apa yang ia dapat kemarin. Saat ia meminta seseorang untuk mengusut tuntas kejadian sang istri kemarin. Bagaimana kamu mengetahui secepat ini Al? Tanya Kia Eldris. Sebenarnya Al sudah menyelidiki sejak kasus Ibu Tiri Aira Bah, dari kasus itu ternyata nyambung dengan kasus kemarin. Mereka ingin menghancurkan Abah lewat Al dan untuk kasus Ibu Tiri Aira itu Nyai Yasmin memang ada dendam dengan ibu kandung Aira dan Tuan Adrian ada dendam dengan Kiai Nuh. Makanya Nyai Yasmin dibantu Tuan Adrian untuk masuk ke dalam kehidupan Kiai Liham dan juga ibu kandung Aira. Jelas Alvarezel. Adrian memang dia tidak pernah berubah. Makanya Abah, Kiai Nuh dan Kiai Burhan ayah Umi Hilya tidak mengajaknya untuk membangun bisnis waktu itu, karena dia orang yang seenaknya dan juga curang.
Aba enggak ngangka jika itu berlanjut hingga sekarang dendamnya, ujar Kiai Eldris yang memang tidak menyangka dengan apa yang terjadi selama ini. Nduk Hilya, apa abimu sudah tahu masalahin? Tanya Kiai Eldris pada sang menantunya. Hilya rasa belum bah, tapi mungkin lebih baik abi tidak mengetahui lebih dulu bah. Abi sedang drop mendengar keadaan Elham, jawab Umi Hilya. Jadi apa rencana kamu Al? Tanya Kiai Rauf pada sang keponakan. Al sudah tahu tempat persembunyiannya Tuan Adrian, Al akan ke sana dan menangkap dalang dari semua ini. Apa Pak Le ingat kejadian Siva waktu kecelakaan beberapa tahun lalu? Sahut Alvarezel. Tentu saja Pak Le ingat, hari serasa dunia berhenti untuk Pak Le dan Bule, jawab Kiai Rauf. Itu juga ulah Tuan Adrian, dan beberapa kejadian yang kita alami, beberapa tahun terakhir dari kebakaran pesantren milik Kiai Burhan dan juga keracunan massal di pesantren Aba, jelas Alvarezel kembali. Astagfirullah, kenapa dia nekat sekali, apa yang sebenarnya di pikirannya? Ujar Kiai Eldris. Satu keinginan beliau bah, beliau ingin menghancurkan Abah, Kiai Burhan dan juga keluarga Kiai Nuh yang lain, jawab Alvarezel. Kapan kamu akan menangkapnya? Abah ingin ikut, tanya Kiai Eldris. Jangan bah, ini terlalu berbahaya, serahkan semuanya pada Al janji akan menuntaskan ini semua, walau taruhannya nyawa Al, jawab Alvarezel yang membuat Aira langsung menatap dirinya. Aira terus menatap Alvarezel, namun saking seriusnya ia tidak melihat perubahan wajah sang istri. Aira sedikit kesal dengan ngomong suaminya, ia ingin pergi dari situ namun juga tidak enak dengan yang lainnya. Setelah beberapa saat obrolan itu pun selesai, Aira sedari tadi hanya diam dan berusaha untuk menahan tangisannya. Ngomong sang suami tentang resiko yang akan dihadapi suaminya, untuk menangkap Tuan Adrian selalu teringat di kepalanya. 21. Semuanya, maaf Aira ke kamar dulu, pamit Aira yang langsung pergi begitu saja. Sayang, cegah Alvarezel namun Aira lebih dulu menghindar. Maaf Abah, Jidah, Paklek, Bulek, kayaknya Aira sedang capek dan lemes dari tadi masih muntah-muntah, ucap Alvarezel yang tidak enak, karena Aira pergi begitu saja. Gak apa-apa Al, biasa itu ibu hamil, apalagi Aira juga baru keluar dari rumah sakit, jawab Nyai Siti. Susul istrimu, siapa tahu butuh sesuatu, pinta Uma Anissa. Lia Uma, kalau gitu semuanya Al pamit ke kamar dulu ya, pamit Alvarezel kemudian menyusul Aira ke kamar mereka. Saat di kamar Alvarezel melihat sang istri yang sedang tertidur membelakangi pintu, ia kemudian ikut naik ke atas ranjang, yang Alvarezel tak tahu Aira sedang menahan tangis karena memikirkan ucapannya. Capek banget kayak ya, tidur ya. Semoga besok berjalan lancar, maaf kalau aku belum menjadi suami yang baik buat kamu, ucap Alvarezel. Alvarezel kemudian beralih ke perut sang istri yang masih rata. Aira berusaha agar tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nak, tumbuh sehat di perut mama ya. Nak, kehadiranmu sungguh Baba dan Mama nantikan, semoga Baba bisa menemanimu hingga kau tumbuh dewasa ya. Tapi kalau Baba tidak bisa menemanimu, tolong jaga Mama untuk Baba, Baba dan Mama sayang sekali sama kamu, sehat terus jangan buat Mama susah, ucap Alvarezel mencium perut sang istri cukup lama, yang membuat Aira tidak bisa menahan tangisnya lagi. Loh sayang, kamu belum tidur. Kenapa nangis? Tanya Alvarezel yang mendengar isak tangis sang istri. Hei sayang, kenapa? Tanya Alvarezel kembali. Bukannya menjawab tangis Aira semakin kencang, Alvarezel kemudian memeluk sang istri dan mengusap punggung sang istri. Ada apa? Nangis dulu sepuas kamu, kalau sudah selesai cerita ya. Sama aku akan selalu siap mendengarkan ceritamu, abis ini jangan sedih lagi ya. Kasihan adiknya nanti juga sedih, ujar Alvarezel berusaha menenangkan sang istri. Di luar Kiai Eldris sedang berbicara hal penting dengan kedua anaknya mengenai apa yang akan Alvarezel lakukan esok. Apa kamu tahu detail rencana Al? Tanya Kiai Eldris pada Aba Elbrahim. Tahu bah.
Aku sendiri ragu dengan rencana Al, karena mengingat yang dibilang Al, Tuan Adrian yang begitu berbahaya. Awalnya Ibrahim sudah menawarkan diri untuk ikut, namun Alvarezel tetap menolaknya. Jelas Abah Ibrahim. Abah khawatir dengan Aira juga, tadi Abah lihat perubahan wajahnya yang khawatir dengan suaminya, sahur Kiai Idris. 22. Atau kita tetap kawal Al saja Bah. Tapi tidak usah memberitahu Al juga didampingi pihak berwajibkan, seharusnya juga aman buat kita untuk damping Al walau dari jauh, saran Kiai Rauf. Boleh, besok kita bersiap, kasihan Aira kalau harus terus memikirkan suaminya sendirian, apalagi Abah lihat dia sedang tidak karuan perasaannya, jawab Kiai Idris. Di dalam kamar Alvarezel, La masih terjaga karena sang istri yang tiba-tiba saja demam kembali. Aira belum sempat cerita dengan suaminya, ia sudah tertidur. Jangan tinggalin aku Mas, ucap Aira mengigau. Lia sayang, aku enggak di sini kok, sahur Alvarezel. Alvarezel kemudian membuka bajunya hingga ia hanya telanjang dada, kemudian tidur dengan memeluk sang istri. Jangan sakit lagi sayang, aku khawatir, kumam Alvarezel mengusap rambut sang istri yang lurus dan terurai. Alvarezel kemudian juga ikut tertidur, saat Aira merasakan nafas sang suami sudah teratur. Aira membuka matanya perlahan. La mengamati setiap sudut wajah suaminya yang begitu tampan saat terlihat dari dekat, hidung mancung, alis tebal dan juga rahang yang begitu tegas. Tolong jangan tinggalkan aku baru saja merasakan kebahagiaan dengan kamu, aku enggak sanggup jika harus kehilangan kamu Mas. Tolong besok jangan pergi, gumam Aira menahan air matanya. Aku mohon. 23. Keesokan harinya Alvarezel pergi tanpa pamit pada sang istri. Alvarezel sedikit bersyukur karena demam sang istri sudah turun jadi dia sedikit lega meninggalkan Aira. Sedangkan Aira baru saja bangun tidur, setelah tadi pada subuh ia kembali tidur, saat bangun Aira tidak mendapati sang suami. Aira bangun dari tempat tidur dan mencari di sekeliling kamar, namun nihil ia tidak mendapati keberadaan sang suami. Mas Al, Mas kamu di mana? Teriak Aira mengelilingi apartemen. Uma Anissa yang berada di kamar mendengar teriakan sang menantu ia kemudian keluar dari kamarnya. Ya Allah henduk. Gumam Uma Anissa ketika mendapati sang menantu menangis di depan pintu kamarnya. Uma di mana Mas Al Uma? Kenapa Uma biarkan Mas Al pergi, ucap Aira pada Umanya. Kenapa Nduk? Apa kamu mimpi buruk? Tanya Uma Anissa. Uma kenapa Mas Al pergi? Kenapa Mas Al ninggalin Aira Uma? Ujar Aira yang membuat Uma Anissa bingung kenapa sang menantu berbicara seperti itu. Istighfar Nduk, suami hanya mengerjakan apa yang harus ia kerjakan, doakan agar suamimu pulang dengan selamat ya. Yuk sarapan dulu yuk. Uma sudah buatkan sarapan, jawab Uma Anissa. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah besar yang jauh dari pemukiman warga, kini Alvarezel dan juga Arlo berhenti di dekat rumah tersebut. Maaf Pak Al, apa Anda yakin akan masuk duluan? Sedangkan pihak kepolisian juga belum datang. Bukannya itu sangat berbahaya Pak? Tanya Arlo untuk memastikan keputusan Alvarezel. Saya saja yang masuk kamu tunggu di sini, jika terjadi sesuatu dengan saya tolong kamu segera minta bantuan, jawab Alvarezel. Tapi Pak, ini terlalu bahaya, lihat saja begitu banyak penjaga di sana, sahut Arlo. Saya tidak bisa tunggu lagi, saya takut mereka kabur dan akan terus mencelakai keluarga saya. Terutama istri saya, sahut Alvarezel yang kemudian keluar dari mobil. Arlo tidak sempat menahan Alvarezel, ia mengawasinya dari mobil sambil menunggu pihak yang berwajib. Sedangkan Alvarezel mengendap-endap untuk masuk ke rumah tersebut, Alvarezel mencoba untuk mengalihkan penjaga yang sedang berjaga di depan. Setelah beberapa saat dan ada celah Alvarezel coba mengecoh penjaga tersebut. Saat lengah Alvarezel mencoba memukul kedua penjaga tersebut. Setelah mengalahkan dua penjaga tersebut, Alvarezel masuk ke dalam ternyata di rumah tersebut tidak banyak. 24.
Orang, tidak seperti yang ia pikirkan. Alvarezel mengendap naik ke lantai atas, netranya tertuju pada satu pintu yang menarik perhatiannya. "Siapa kamu?" tanya seseorang dari arah belakang Alvarezel. "Buk, buk, buk." Alvarezel telah kehabisan tenaga, karena jumlah penjaga tersebut yang lumayan banyak. "Buk, buk." "Arlo," gumam Alvarezel ketika melihat asistennya. "Abah, Abah," gumam Alvarezel ketika melihat Kiai Eldris dan abahnya di belakang Arlo dengan para pihak polisi. "Siapa kalian?" tanya Tuan Adrian yang baru saja keluar dari ruangannya. "Adrian," gumam Kiai Eldris ketika melihat Tuan Adrian baru saja keluar. "Idris, ternyata kamu yang sudah mengganggu ketenanganku," ujar Tuan Adrian ketika melihat Kiai Eldris yang berdiri di dekat tangga. "Anda yang telah mengganggu keluarga kami Tuan Adrian," jawab Alvarezel dengan tenaga yang tersisa. "Ternyata kamu, bisa-bisanya saya kecolongan dengan anak bau kencur seperti kamu," sahur Tuan Adrian yang menyadari ia telah dilacak oleh Alvarezel. "Sayangnya anak bau kencur ini bisa mengetahui keberadaan Anda Tuan Adrian," sahut Alvarezel. "Menjauh kalian," ujar Tuan Adrian menodongkan pistol ke arah depan di mana Alvarezel dan yang lainnya berdiri. "Dor. TTT. Lu harus makan dulu Ra, kasihan anak lu juga harus mikir anak yang ada di kandungan lu Ra." Zahira sedari tadi membujuk Aira untuk makan. Aira sedari tadi hanya diam menggeleng, tidak nafsu makan, memikirkan suaminya yang sedari tadi belum mendapatkan kabar dari suarninya. "Gak mau. Ra, gue cuma mau Mas Al di sini," jawab Aira. "Gue tahu lu khawatir sama kakak Al, tapi lu juga harus mikir anak lu Ra. Apa lu gak kasihan? Lu lupa yang gue bilang kemarin, lu juga dokter harusnya lu tahu apa yang harus lu lakukan," omel Zahira. 25. "Bukannya anak ini yang lu dan kakak Al tunggu, tapi sekarang lu malah abaikan gitu saja. Seharusnya lu berdoa agar kakak Al pulang dengan selamat, bukan malah kayak gini," imbuh Zahira. Aira tampak menatap Zahira sebentar. Ia ingin sekali memakai Zahira yang tidak tahu bagaimana perasaannya saat tahu suaminya pergi ke tempat berbahaya dan juga hingga sekarang dirinya belum mendapatkan kabar. Aira berdiri dan berjalan menuju ke kamarnya. Jujur ia sekarang juga sulit mengontrol emosinya, semenjak hamil emosi Aira jadi tidak karuan. Ra, jangan gitu dong, main masuk kamar, lu bukan Aira yang kayak biasanya," ucap Zahira yang juga terbawa emosi. "Sudah kamu masuk kamar kamu saja, biar Aira Uma yang urus," ucap Uma Anissa pada Zahira. "Tapi Uma, kenapa dia jadi berubah? Aira dulu enggak kayak gitu loh," sahur Zahira. "Kami hamil dan kamu juga dokter kandungan, pasti kamu tahu penyebab Aira kayak gitu kan? Emosi dia juga tidak stabil, sudah biar Uma yang bujuk, kami masuk ke dalam kamar saja istirahat," jelas Uma Anissa. "Tok, tok, tok. Aira ini Uma boleh masuk nduk?" ucap Uma Anissa yang mengetuk pintu kamar Aira dan Alvarezel. Tak ada jawaban dari sang menantu Uma Anissa yang khawatir mencoba untuk membuka dan ternyata pintu kamar Aira tidak dikunci. Uma Anissa perlahan masuk ke kamar, beliau tidak mendapati keberadaan sang menantu. Uma Anissa mencoba mencari ke wardrobe namun juga tidak ada, berakhir hingga ke kamar mandi. "Astagfirullah nduk," gumam Uma Anissa ketika melihat sang menantu menangis di bawah guyuran shower. Uma Anissa dengan cepat menghampiri Aira, beliau mematikan air dan kemudian memeluk sang menantunya. "Uma, tolong izinin Aira nyusul Mas Al Uma." "Aira enggak bisa diam saja, Aira enggak mau kehilangan Mas Al Uma," gumam Aira di sela tangisnya dalam dekapan sang mertua. "Nduk ganti baju dulu ya. Bajumu basah nanti sakit lagi ya," jawab Uma Anissa membantu sang menantu berdiri. Sambil menunggu sang menantu ganti baju, Uma Anissa membuatkan teh untuk Aira dan kembali ke kamar Aira. Tak lama Aira keluar dari kamar mandi dengan baju yang sudah diganti dan mata yang sembab. "Minum dulu nduk."
Biar hangat, badan kamu dingin banget loh, ujar Uma Anissa menyodorkan gelas berisi teh hangat kepada menantunya. 26. Aira meminum sedikit kemudian ia bersimpuh di hadapan mertuanya agar diperbolehkan menyusul sang suami. Uma tolong izinin Aira menyusul Mas Al. Aira baru saja merasakan dicintai begitu hebat Uma. Aira baru merasa kasih sayang, Aira cuma mau tahu kabar Mas Al. Kumam Aira. Uma Anissa kemudian membantu sang menantu untuk berdiri dan juga untuk duduk di sebelahnya. Setelah itu Uma Anissa memeluk sang menantu dengan erat. Ia tahu sang menantu kini sedang khawatir dengan anak sulungnya. Alvarezel juga tadi tidak pamit dengan Aira. Nduk Uma tahu kamu khawatir, kita doa dari sini ya. Suamimu orang yang tidak pantang menyerah, ujar Uma Anissa menenangkan sang menantu. Aira cuma mau. Assalamualaikum. 27. 83. Assalamualaikum. Seorang pria yang sedari tadi Aira tunggu kabarnya kini datang, dengan wajah yang babak belur dan berusaha untuk terlihat baik-baik saja di depan istrinya. Mas Al, gumam Aira, yang langsung berdiri dan memeluk suaminya. Mas, kenapa wajah kamu luka begini? Tanya Aira yang melihat wajah suaminya yang penuh dengan luka. Bersih-bersih dulu Uma siapkan makan dan air hangat, istrimu juga belum makan sedari tadi, dia nangis terus nyariin kamu, ucap Uma Anissa yang kemudian keluar dari kamar sepasang suami istri tersebut dan memberi mereka waktu. Kanu belum makan? Tanya Alvarezel pada sang istri. Aira hanya menggelengkan kepalanya dan kemudian kembali memeluk suaminya, ia bersyukur suaminya bisa pulang dengan selamat walau babak belur. Tangan kamu dingin banget sayang, kamu abis ngapain? Tanya Alvarezel saat merasakan betapa dinginnya tangan sang istri. Namun lagi dan lagi Aira tidak menjawab, ia semakin mengeratkan pelukannya pada suaminya. Aku enggak mau kehilangan kamu, gumam Aira. Enggak sayang, aku di sini, aku akan selalu ngelindungin kamu. Aku akan lakukan apapun untuk kamu dan keluarga kita, jawab Alvarezel menggendong sang istri karena terlihat Aira semakin lemas. Aku mandi dulu ya. Kamu istirahat dulu, abis ini aku suapin makan, mau ya? Ujar Alvarezel dan Aira menganggukkan kepalanya kemudian ia memejamkan mata. Alvarezel kemudian masuk ke dalam kamar mandi, ia melihat badannya yang penuh dengan lebam. Mengingat kejadian tadi ia juga bersyukur akhirnya Tuan Adrian dalang dari seluruh kejadian buruk yang diterima oleh keluarganya tertangkap. Untung Kiai Burhan datang tepat waktu, gumam Alvarezel ketika mengingat kejadian di mana Tuan Adrian mengangkat pis asterisol ke arahnya dan yang lainnya. Jika terlambat sedikit saja peluru sudah akan mengenai salah satu di antara mereka, namun Kiai Burhan datang dari arah berlawanan dan berhasil melumpuhkan Tuan Adrian. Setelah selesai membersihkan badannya Alvarezel kemudian mengobati lukanya sendiri, ia teringat sang istri yang belum makan, dengan cepat ia menyelesaikan dan keluar kamar. Alvarezel mendapati sang istri yang tertidur dengan badan yang mengigil dan terlihat begitu pucat. Alvarezel mengambil termometer dan benar saja suhu sang istri 39 derajat, Alvarezel segera berlari ke dapur untuk mengambil air hangat untuk mengompres istrinya. 28. Di meja makan Alvarezel bertemu dengan umanya yang sedang menyuapi sang adik yaitu Zahira. Ambil apa Al? Tanya Uma Anissa. Kompresan Uma, badan Aira demam tinggi sekali, jawab Alvarezel kemudian berjalan menuju ke dapur. Uma Anissa kemudian menyusul putra sulungnya untuk membuatkan menantunya wedang jahe. Sedangkan Zahira melanjutkan makannya kemudian ia baru melihat sahabatnya tersebut. Alvarezel kembali ke kamar yang langsung mengompres istrinya dengan kompresan yang ia bawa tadi. Jangan tinggalin aku mas, gumam Aira sambil menggenggam tangan Alvarezel. Lia sayang mas di sini, mas gak akan kemana-mana, sahut Alvarezel. Ceklek. Uma Anissa masuk dengan membawa wedang jahe yang dibuahnya tadi. Uma Anissa melihat kekhawatiran pada wajah putra sulungnya. Kalau mau ambil keputusan,
diskusikan dulu dengan istrimu. Dia terlalu khawatir dan takut kehilangan kamu. Kamu sudah tahu masa lalu istrimu, jangan membuat dirinya tidak dianggap, selalu libatkanlah istrimu, nasihat Uma Anissa. Lia Uma, maaf, sahut Alvarezel. Minta maaf ke istrimu, Uma keluar dulu, sama Uma mau pamit ke Bogor dulu, lusa Uma kesini lagi, kalian perlu waktu berdua, sahut Uma Anissa. Kemudian beliau keluar dari kamar putra sulungnya dan menantunya. TTTHTTT. Pukul 8 malam Aira terbangun, bertepatan dengan Alvarezel yang masuk ke kamar dengan membawa nampan berisikan 3 piring berisi makanan yang berbeda. Aus, pekik Aira saat merasakan pusing di kepalanya. Sayang, Alvarezel sedikit berlari ke arah ranjang. Pusing? Tanya Alvarezel dan Aira hanya mengangguk. Minum dulu ya, ujar Alvarezel menyodorkan gelas berisi air putih. Jam berapa? Tanya Aira ada sang suami. Jam 8, kenapa? Sahut Alvarezel. Aku belum sholat maghrib sarna isya, sahut Aira. Mau sholat dulu? Atau mau makan dulu? Tawar Alvarezel pada sang istri. Sholat dulu, jawab Aira kemudian perlahan turun dari kasur. Aku bantu, ucap Alvarezel yang ingin memapah sang istri, namun tangannya ditepis oleh Aira. 29. Aku bisa sendiri mas istirahat saja, maaf aku belum bisa ngobatin luka kamu, sahut Aira. Seketika Alvarezel tertegun mendengar penolakan sang istri, namun dirinya juga bersalah tidak memberitahu istrinya terlebih dahulu. Alvarezel melihat sang istri yang sedikit oleng, dengan sigap ia menangkap sang istri dan menggendongnya kembali ke tempat tidurnya. Aku mau wudu, ujar Aira kembali ingin turun dari kasurnya. Tayamum, aku ambilkan mukena, pinta Alvarezel yang mencegah kembali untuk istrinya turun. Aira kemudian menuruti suaminya, ia mengambil tayamum kemudian melaksanakan sholat di atas kasur. Setelah selesai sholat kepala Aira terasa amat pusing, Alvarezel sedang menyiapkan obat yang diresepkan Zahira sebelum Zahira ke pesantren tadi. Ini sebelum makan, minum dulu abis ini mas suapin, ujar Alvarezel menyodorkan obatnya ke arah sang istri. Saat Aira ingin mengambil obatnya Alvarezel menarik tangannya, dan merangkul sang istri, menyodorkan tangan berisi obat tepat di depan bibir istrinya. Dari sini saja sayang, ujar Alvarezel kemudian menyodorkan segelas air putih. Makan dulu ya, ucap Alvarezel. Suap demi suap Aira nikmati tanpa banyak bicara, ia hanya diam dan hanya berbicara pada suaminya ketika sang suami bertanya. Tak terasa piring yang Alvarezel bawa kini sudah habis dimakan oleh istrinya. Alvarezel bersyukur Aira tidak memuntahkan kembali makanannya. Aku cuci dulu, jangan langsung tidur, biar turun dulu makannya, mau dibawakan buah. Tawar Alvarezel namun Aira hanya menggeleng. Alvarezel keluar kamar sedangkan Aira memilih untuk membalas pesan daripada pasiennya dan juga karyawan yang di toko. Alvarezel berbalik masuk ke dalam kamar, ia membawa Al-Quran dan membacakan surat Yusuf sambil mengusap perut sang istri yang masih terlihat rata. Aira mulai mengantuk saat mendengar lantunan ayat suci yang begitu indah dan merdu yang dibawakan oleh suaminya. Ngantuk? Tanya Alvarezel dan Aira hanya mengangguk. Ya sudah tidur ya. Ujar Alvarezel membenarkan posisi bantal sang istri dan menyelimutinya. Baca doa ya. Good night istriku, ucap Alvarezel mencium Aira. Aira sedang berusaha untuk tertidur namun tidak bisa, sedangkan Alvarezel kini sibuk dengan kerjaannya di samping sang istri. 30. 1 jam berlalu Aira juga belum bisa tertidur, ia mulai berguling ke kanan dan ke kiri, ia ingin tidur di dekapan sang suami, namun ia gengsi untuk bilangnya. Alvarezel yang menyadari kegelisahan Aira, ia kemudian menutup laptopnya dan menaruh di atas nakas samping tempat tidurnya. Sayang, panggil Alvarezel. Aira kemudian menoleh ke arah suaminya, kenapa belum tidur? Katanya ngantuk, tanya Alvarezel. Enggak bisa tidur, jawab Aira ketus.
Alvarez tersenyum kemudian ia membenarkan posisi dan merentangkan tangannya, agar sang istri tidur di dekapannya. Aira sedikit malu namun ia tetap memeluk suaminya. Aira tidur dengan bantalan angan kekar suaminya. Tak berapa lama nafas Aira sudah teratur dan ia sudah tertidur. Alvarez menarik sudut bibirnya melihat istrinya sudah tertidur. Sayang, sayang. Mau bilang suruh peluk aja gengsi, gumam Alvarez yang mengusap rambut sang istri. Tak lama Alvarez juga mulai mengantuk dan ikut ke alam mimpinya. 31. 84. Keesokan harinya Alvarez membuatkan sarapan untuk sang istri. Setelah selesai ia membangunkan Aira yang kembali tidur setelah sholat subuh tadi. Sayang, bangun dulu sayang, sarapan dulu. Alvarez berusaha membangunkan Aira. Tak berapa lama Aira bangun, Alvarez menunggu sang istri agar nyawanya terkumpul terlebih dahulu. Makan dulu, abis itu minum obatnya ya. Ujar Alvarez membantu sang istri untuk duduk. Alvarez mulai menyuapi sang istri bubur yang ia buat tadi, namun baru 2 suap Aira sudah memuntahkan semuanya. Uwek, uwek. Baju Alvarez terkena muntahan sang istri karena Aira tidak bisa menahan hingga ke kamar mandi. Maaf, gumam Aira. Gak apa-apa sayang, mau muntah lagi. Biar aku bersihin sekalian, jawab Alvarez dan Aira menggelengkan kepalanya. Biar aku saja yang bersihin, ucap Aira yang ingin turun namun segera dicegah oleh Alvarez. Jangan biarkan Mas saja, kamu duduk saja. Mas bersihin ini lalu ganti baju, terus kita cari makan di luar ya. Alvarez mulai membersihkan muntahan sang istri dan mengganti spray, sedangkan Aira kini sedang mandi. Setelah selesai Alvarez menyusul sang istri yang tengah berendam, Alvarez melihat sang istri sepertinya kembali tertidur di bathtub. Alvarez tersenyum melihat sang istri yang sekarang mudah sekali tertidur. Alvarez menghampiri Aira. Sebelum ia membangunkan sang istri ia lebih dulu menggenggam sang istri takut jika nanti terkejut saat bangun. Sayang, Alvarez membangunkan istrinya perlahan. Setelah beberapa kali percobaan Aira baru bangun, kepalanya sedikit pusing karena ia terkejut dan langsung berdiri saat batu bangun. Pusing? Tanya Alvarez saat melihat sang istri memegang kepalanya. Dikit kayak gara-gara langsung berdiri tadi, jawab Aira. Alvarez mulai melepas semua pakaiannya hingga tak tersisa, ia kemudian ikut berendam dengan istrinya. Mas pijetin, ujar Alvarez yang duduk di belakang Aira dan memijat kepala sang istri. Aira mulai bersandar di dada bidang suaminya yang begitu nyaman dan mencium aroma tubuh suaminya yang entah mengapa semenjak hamil, ia selalu ingin mencium aroma tubuh suaminya. 32. Mau makan apa? Tawar Alvarez. Gak tahu, yang enggak bikin mual, jawab Aira. Apa yang enggak bikin kamu mual? Tanya Alvarez. Aira sedikit berpikir, masakan Uma, pas aku makan masakan Uma, aku enggak mual, jawab Aira setelah mengingat saat memakan masakan mertuanya ia sama sekali tidak merasakan mual. Ya sudah, aku minta tolong Uma kesini ya. Buat masakin kamu, sahut Alvarez. Jangan enggak enak sahut Aira yang langsung menatap sang suami. Daripada kamu enggak makan sama sekali sayang, atau mau ke Bogor aja nyusul Uma. Tawar Alvarez. Kita yang kesana saja, sambil jalan-jalan aku bosan, jawab Aira. Ya sudah, bilas dulu ya. Sahut Alvarez. Kini Aira dan Alvarez dalam perjalanan ke Bogor, Alvarez juga sudah meminta tolong Umanya memasak untuk istrinya. Aira kini sedang menikmati rujak yang dibeli Alvarez untuk mengganjal, karena tadi Aira muntah begitu banyak. Enak? Tanya Alvarez melihat istrinya begitu lahap. Aira hanya mengangguk, memang semenjak kemarin Aira terlihat marah dengannya, namun sepertinya anaknya tahu keadaan orang tuanya, hingga bawaan Aira hanya ingin dekat Alvarez terus. Sayang, Baba sudah di samping Mama nih. Jangan buat Mama susah ya.
Kasihan mama sudah kurus ini, ucap Alvarezel mengusap perut Aira. Emang kenapa kalau aku kurus? Aku sekarang jelek gitu. Udah enggak cantik. Kamu mau nyari istri lain, hah? Cerocos Aira yang memang sedang sensitif dan kadang salah mengartikan perkataan orang. Bukan gitu, kamu cantik dalam keadaan apapun sayang, aku tuh cuma enggak tega lihat kamu terus mual dan muntah, sahut Alvarezel yang panik karena istrinya salah paham. Aira tak mendengar penjelasan suaminya, ia kemudian menghentikan makannya dan beralih menatap jalan. Loh kok udah sayang? Tanya Alvarezel saat ia melihat sang istri meletakkan rujaknya. Udah enggak mood, jawab Aira singkat kembali menatap ke arah jendela. Ya Allah sayang, Mas minta maaf bukannya gitu, Mas tuh cuma khawatir. Kamu setiap makan pasti kan muntah terus jadi Mas khawatir, Mas enggak ngejek kamu, Mas sayang sana kamu juga apa adanya, jelas Alvarezel. Namun bukannya mendengar penjelasan sang suami, Aira malah tertidur hanya hitungan detik ia sudah terlelap. 33. Alvarezel mengusap perut Aira, ia jujur sekarang merasa serba salah di hadapan Aira, namun yang ia syukuri sang istri, ingin terus di dekatnya karena jujur ia juga tidak bisa jauh dari istrinya. Dek jangan bikin Baba salah terus dong dek, ujar Alvarezel. Nanti kalau Baba udah enggak serba salah di mata Mama, Baba kasih kamu hadiah. Kalau kamu pintar Baba, enggak nakal di perut Mama, nanti Baba ajak kamu baby moon, walau kamu belum bisa merasakan setidaknya di perut mana kamu, menghirup udara yang beda ya gak, imbu Alvarezel yang tangannya setia di perut sang istri. Setelah menempuh perjalanan 1 jam, Arena Alvarezel mengendarai mobilnya dalam kecepatan yang termasuk lambat, akhirnya mereka sampai di pesantren. Sayang bangun sayang, mau digendong. Alvarezel membangunkan sang istri. Aira mulai mengerjapkan matanya, ia duduk sebentar kemudian ia masuk ke dalam tanpa menunggu sang suami. Sedangkan Alvarezel tampak menghela nafas, ia harus menyetok sabarnya untuk menghadapi istrinya yang moodnya susah ditebak. Alvarezel kemudian masuk dan membawa tas sang istri, saat ia masuk istrinya sedang makan lahap ditemani oleh Uma Anissa dan Jidah. Zahira mana ma? Tanya Alvarezel ketika tidak melihat keberadaan aiknya itu. Di rumah mertuanya sedang ada acara di sana, jadi dia beberapa hari nginep di sana, jawab Uma Anissa. Alvarezel mengusap kepala sang istri yang sedang asyik makan yang banyak, Mas ke asrama dulu, pamit Alvarezel kemudian ke asrama lewat pintu belakang. Aira seperti tidak menggubris perkataan sang suami, hal itu disadari oleh Uma Anissa, ia ingin bertanya pada sang menantu namun takut salah, jadi ia menunggu waktu yang pas untuk menanyakan hal ini pada putra sulungnya. Setelah makan Aira masuk ke dalam kamar suaminya yang berada di dalam milik Aba Idris. Huhuhu. Kenapa si Mas Al lebih milih ke asrama daripada nemenin aku makan, tangis Aira pecah saat masuk. Aira sendiri bingung dengan dirinya, mudah sekali menangis walaupun itu hal kecil, semenjak hamil ia menjadi lebih cengeng. Dek apa mama sejelek itu dek? Sampai Baba enggak mau dekat-dekat dengan mama. Ucap Aira sambil mengusap perutnya yang masih rata. Tanpa Aira tahu dan sadari, Alvarezel sudah masuk ke dalam kamar sedari tadi dan ia berada di kamar mandi. Kelek. Suara pintu kamar mandi terbuka dengan cepat. Aira menghapus air matanya, ia terkejut mengetahui suaminya ada di dalam kamar. 34. Alvarezel perlahan berjalan ke arah Aira, Aira yang didekati juga berjalan mundur. Mas mau ngapain? Tanya Aira. Mau membuktikan kalau aku sayang dan cinta sama kamu, jawab Alvarezel yang langsung menggendong sang istri dan membawanya ke ranjang. Kap, karena kehamilan kamu masih rawan, Mas cuma bisa menikmati ini saja, ucap Alvarezel kemudian kembali mencium brutal sang istri. 35. 85. 2 bulan kemudian. 2 bulan ini Aira melewati kehamilannya yang cukup sulit, karena mabuknya dan juga ia sulit untuk mengontrol emosinya.
Namun di samping itu selalu ada Alvarezel yang setia mendampingi irinya walau selalu menjadi korban amukan dan kemarahan Aira. Kini Aira kandungan Aira memasuki minggu ke-13 atau memasuki 4 bulan, Aira dan Alvarezel baru saja cek kandungan di Dr. Nila, salah satu dokter obgyn senior di rumah sakit milik Alvarezel. Semenjak kejadian pingsan dulu, Aira memutuskan untuk rehat sejenak hingga ia melahirkan, saran dari dokter juga. Alhamdulillah ya. Adek sehat, mamanya juga harus happy terus, mau mampir dulu. Ujar Alvarezel saat keluar dari ruangan dokter Nila. Enggak, langsung ke pesantren aja, aku enggak sabar ketemu baby Amira, jawab Aira. Zahira telah melahirkan 1 minggu yang lalu dan ia melahirkan anak perempuan yang begitu menggemaskan dan diberi nama Amira Salsabila atau dipanggil Amira. Semenjak Amira lahir, kamu selalu saja ingin ketemu Amira, kalau setia aku telepon enggak pernah diangkat selalu telepon Amira, ujar Alvarezel yang 1 minggu ini sulit sekali menghubungi sang istri ketika ia harus keluar. Ya, gimana habisnya lucu banget Amiranya, jawab Aira yang membuat Alvarezel sedikit cemburu. Dek, nanti kalau mama lebih pilih kasih ke adik Amira, percayalah kasih sayang Baba lebih luas dari dunia ini dek, ucap Alvarezel sambil mengusap perut sang istri yang sudah terlihat baby bump walau belum begitu terlihat jika memakai baju. Jangan dengerin kata Baba ya. Dek, adik tetap no satu di hati mama kok, sahut Aira. Mas stop mas, teriak Aira kala melihat pedagang asinan di pinggir jalan. Dengan cepat Alvarezel menginjak rem, dan mobil tepat berhenti di pedagang asinan tersebut. Ada apa sayang? Tanya Alvarezel. Mau asinan? Jawab Aira sambil menunjuk ke pedagang asinan. Alvarezel tampak menghela nafas, sebisa mungkin ia tidak protes atas kelakuan istri tercintanya, jika ia sedikit salah bicara, bisa panjang urusannya. Gak jadi, kayaknya kamu enggak ikhlas gitu berhentinya. Lanjut jalan aja, imbu Aira ketika melihat sang suami menghela nafas panjang. Astagfirullah sayang, mas enggak bilang kalau enggak ikhlas, tapi kan kamu bisa ngomong pelan-pelan sayang. Kalau kayak tadi kan juga bahaya buat kita juga, sahut Alvarezel yang mungkin sekarang bernafas pun salah di mata sang istri. 36. Aira tampak diam dengan tangan dilipat di dada dan bibir yang dimanyun ke depan, yang membuat Alvarezel gemas, yang awalnya ingin marah pun tidak bisa melihat ekspresi sang istri. Kap, HMMM. Aira mendorong Alvarezel karena tiba-tiba saja mencium dirinya, bukannya kesal atau marah. Alvarezel malah tersenyum melihat ekspresi sang istri. Ngapain sih cium, udah ayo jalan, ucap Aira mengusap bibirnya yang bekas dicium oleh suaminya. Kok dilap sih sayang? Sahut Alvarezel kemudian kembali mencium sang istri dan Aira kembali mendorong Alvarezel. Dilap-lak, aku cium lagi nih, ancam Alvarezel pada istrinya. Tunggu di sini dulu. Aku beliin dulu asinannya, imbu Alvarezel. Alvarezel kemudian keluar dengan cepat. Aira berpura-pura untuk tidur, dan berapa lama Alvarezel kembali ke mobil dan mendapati sang istri sudah tertidur. Uluh lucu banget sih istriku tidurnya, gumam Alvarezel yang kemudian masuk dan membenarkan kursi sang istri agar nyaman tidurnya. Setelah dirasa nyaman, Alvarezel mencium perut Aira, sehat-sehat ya dek di perut mama, bilangin mama, Baba sayang banget sama mama, gumam Alvarezel. Sedangkan Aira yang tidak benar tidur merasa bersalah pada suaminya karena semenjak hamil ia sering sekali memarahi suaminya tanpa sebab. Alvarezel mulai menjalankan mobilnya dan Aira mengalihkan wajahnya ke arah jendela agar tak terlihat sang suami jika dirinya menangis. Sedangkan Alvarezel di sepanjang perjalanan terus menggenggam tangan Aira dan beberapa kali memegang perut sang istri. Hal itu semakin membuat Aira terharu, hingga sampai di pesantren, saat mobil berhenti Aira langsung membuka matanya dan memeluk sang suami sambil meminta maaf. Mama, maaf, ucap Aira sambil sesegukan. Hei, kenapa?
Tanya Alvarezel mencoba menenangkan sang istri. Maaf kalau aku suka marah dan selalu ngerepotin kamu, jawab Aira di sela tangisannya. Hei enggak sayang, aku ngerti kok, aku ikhlas kamu ngerepotin, kamu juga sudah mengandung anak kita, jadi kamu mau minta apapun insya Allah akan aku usahakan dan itu enggak ngerepotin, sahut Alvarezel. Maaf, gumam Aira kembali. Alvarezel melepaskan pelukannya kemudian mengusap air mata sang istri, udah jangan nangis lagi ya. Bumil, 37. Harus happy, katanya kamu mau ketemu Amira, nanti aku bakal diajak duel sama emaknya Amira kalau lihat kamu nangis gini, ujar Alvarezel. Mau peluk lagi boleh gak? Tanya Aira pada suaminya. Boleh dong, aduh sini istriku ini kayaknya emang mau dimanja terus ya. Jawab Alvarezel sambil merentangkan tangannya. Sedangkan di rumah sakit Hasna tampak sibuk dengan banyaknya pasien dari salah satu dokter yang kini menjadi pembimbingnya pada stase anak. Aduh capek juga ya. Gumam Hasna ketika baru saja menyelesaikan tugasnya hari ini. Masak begitu doang sudah mengeluh, ini tolong salin dan laporkan ke saya, pinta Dr. Arya Sanjayasep. Memberikan beberapa berkas pada Hasna. Hei iya dok maaf, saya sakit terlebih dahulu, jawab Hasna mengambil berkas tersebut. Sore harus sudah selesai, jangan sampai telat, jangan mentang-mentang kamu adiknya Dr. Alvarezel jadi malas-malasan, sinis Dr. Arya kemudian meninggalkan Hasna sendirian. Kenapa sih tuh dokter? Perasaan gue juga nggak bikin salah sama dia, kenapa sinis banget? Enak aja gue malas-malasan gue koas rajin, dibilang malas, gerutu Hasna sambil berjalan menuju ke resepsionis. Namun saat jalan sambil menggerutu Hasna tidak sengaja menabrak kakak iparnya yaitu Bara, yang tak lain adalah suami dari Zahira. Kenapa dek? Kok kayak kesel gitu? Tanya Bara yang melihat adik iparnya terlihat kesal. Aku kesel banget tahu kak, masak aku dibilang malas sama dokter pembimbingku, katanya jangan mentang-mentang adiknya Dr. Alvarezel jangan malas-malas, padahal aku tuh koas rajin dibilang malas masak, Hasna mencurahkan kekesalannya pada kakak iparnya. Emang siapa dokter pembimbing kanu? Tanya Bara. Dokter Arya, jawab Hasna. Arya Sanjaya. Tanya Bara memastikan. Lia Arya siapa lagi? Emang ada Arya selain dia? Tanya Hasna. Enggak ada lagi sih, suka kali deh sama kamu, jawab Bara yang membuat Hasna terkejut. Ngaco kak Bara, efek begadang ngurus Amira ya. Sahut Hasna. Hasna kemudian meninggalkan kakak iparnya yang sepertinya puas menertawakan dirinya. Tak jauh dari situ seseorang yang mereka ngomongin tadi memperhatikan mereka dari jarak yang sedikit jauh. Awas aja Bara, anak lu bakal gue ganggu. 38. 86. Kini Aira sedang duduk di antara ratusan santriwati di pesantren As-Salam, lebih tepatnya kini Alvarezel sedang mengisi kajian rutin di asrama putri. Aira memperhatikan suaminya dengan seksama. Ia duduk bersama dengan santri lainnya, dan memilih untuk duduk di tengah dibanding tempat yang sudah disediakan. Baik itu dulu yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan? Tanya Alvarezel setelah ia selesai menyampaikan materi yang disampaikannya tadi. Seluruh santriwati tidak ada yang menjawab, Alvarezel kemudian mengakhiri kajiannya sore ini. Jika tidak ada yang bertanya saya akhiri kajian ini, mari tidak ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama, sahut Alvarezel. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sahut para santriwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.